Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah makan belum? Belum. Berarti habis selesai ini langsung makan kan? Ya, Oke, sebelumnya posisi duduknya udah pada enak belum? sudah. Oke, sebelum itu di sini udah pada kenal belum satu sama lain? Ada yang muda, ada yang muda. Kalau beda dan dulu. Jadi kita mulai perkenalan dulu ya. Pertama dari saya, perkenalkan nama saya Sumaya Sekarsari. Biasa dipanggilnya Cuma. Ya, itu langsung ke sebelah kiri saya ya. Namanya siapa? Nama saya dari Atasita Ambon. Ya. Saya Sudiati. Perkenalkan nama saya Putri Nabila. Perkenalkan nama saya Pegangnya siapa? Sama ya namanya. Langsung aja sebelumnya teman-teman di sini udah pada ngerti belum sih? Kenapa kita kumpul di sini? Nah, oke, jadi di sini kita itu akan melakukan sesi konseling kelompok. Sebelumnya ada yang udah pernah atau ada yang udah tahu belum apa itu sesi konseling kelompok? kurang tahu sih. Kurang tahu. Nah, kalau sepengertian apa kayak juga ya konseling kelompok? Sesi konseling kelompok itu setahu saya dilakukan oleh dua orang lebih. Nah benar, jadi kalau temanya konseling kelompok, jadi kan kalau kelompok nggak mungkin satu orang kan, jadi dua orang atau lebih. Dan jadi sesi konseling kelompok adalah di mana adanya konselor dan konseli yang lebih dari satu orang untuk sama-sama memecahkan masalah yang ada pada kelompok tersebut. Oke, sebelum itu di dalam sesi konseling kelompok itu ada 3 asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Teman-teman udah tahu belum apa arti dari asas-asas yang saya sebut tadi? Belum. Jadi yang pertama itu kan ada asas kerahasiaan. Nah, jadi maksud dari asas kerahasiaan itu, jadi masalah yang teman-teman sampaikan di sini tidak akan tersebarluaskan gitu ya. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan di sini maksudnya adalah teman-teman menyampaikan masalahnya jangan hanya setengah-setengah, tapi apapun yang ada permasalahannya itu disampaikan semua. Terus yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Nah, jadi teman-teman kesini itu terpaksa apa enggak? Enggak ya. Oke. Terus dari 3 asas tadi kemudian ada durasi waktu. Nah, jadi dalam sesi konseling itu ada durasi waktunya. Enggak cuma beberapa menit aja, tapi yang ditentukan adalah 30 sampai 45 menit. Sebelum kita mulai melakukan sesi konseling kelompok, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, setelah itu kita akan melakukan sesi di mana teman-teman semua mengungkapkan masalahnya satu persatu. Mulai dari mana nih? Dari Aini dulu. Kira-kira apa permasalahannya? Masalahnya Suka banyak pikiran, overthinking. Kalau Hilman? ini saya lebih suka nggak pede gitu loh para pendengar. Ini Aku kalau di depan umum nggak pede juga. Kalau ada dia saya sering menunda-nunda pekerjaan. benar-benar. Kalau ada Susah tidur sih kalau malam. susah tidur. Kebanyakan gadget atau gimana? Mungkin jadi faktor juga ya. Kalau Nadira? Kalau tidur itu jadi kalau dari luar suka takut untuk berbicara sedikit. Berarti hampir sama kayak yang tadi ya, sama-sama kurang pede. Oke nih, dari beberapa masalah tadi ada yang susah tidur, ada yang malas-malasan ngerjain tugas, ada yang susah ketemu orang, nggak pede gitu. Dan
dari teman-teman semua, kira-kira masalah mana nih yang mau diselesaikan nih? Minder aja, minder kayak karena Jadi kita sepakat ya ngambil permasalahan dari Ibu Mira, Emi sama Yoga yang masalahnya hampir sama-sama bingung, sama-sama takut kalau ketemu orang lain ya introvert gitu kan. Oke, dari sebelumnya nih, dari Nabila dulu, apa sih yang dirasain ketika ketemu sama orang lain nih? Kalau lagi di luar kalau ketemu sama orang di luar sana itu ada rasa takut dan cemas. Saya mulai ngomong itu takut ada salah kata yang keluar dari mulut saya, jadi saya ragu untuk berbicara sama orang itu. Jadi saya bilang saja. Nah, tapi kalau misal ada yang nyakitin Nabila gitu, Nabila bakal diem aja apa speak up? Apa dia aja sih, jadi apa pura-pura interest kita. Latar belakang dari Nabila nggak berani untuk speak up itu seperti apa? Kayak misal ayah dulu pernah melakukan kesalahan yang serius, apa tidak benar, apa emang nggak enakan sama orang lain, apa takut penyakit yang di orang lain gitu. Tugas kelompok kan kerjaan semua bareng-bareng, entah kenapa ternyata saya ini dari dunia ini kalau itu bikin saya semua, padahal saya sudah bilang sama gurunya kalau ini kerjanya bandar. Jadi di saat itu saya mencoba berani untuk ngomong, tapi saya tidak didengarkan, seolah-olah mereka menyalahkan saya, jadi saya rapi dan meninggal dalam tugas itu. Dulu waktu SMA ada proyek kelompok, terus habis itu sebenarnya itu Nabila yang ada semua. Nah, yang kerjaan bareng yang salah pahamnya ini gurunya mengira itu yang tugas itu saya semua yang kerjakan, padahal saya sudah bilang sama gurunya itu kalau kerjanya semua kerja semua kami. Jadi permasalahannya itu membuat Nabila sampai sekarang susah untuk speak up masalah. Dari situ saya akan pindah untuk kami mulai berbicara tentang semua itu saya Kalau ada tanggapan dari teman-teman kayak gimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Jadi kan tadi masalah Nabila itu ketika dia merasa introvert, ngerasa nggak berani ngobrol sama orang, ngerasa karena dia dulu pas ngomong, pas mengeluarkan suaranya untuk speak up, dia tidak didengarkan oleh orang lain. Nah, kira-kira apa sih tanggapan dari teman-teman semua? Ada punya tanggapan nggak? Kayak ini mungkin kalau dari aku dia sebenarnya harusnya jangan mundur ke gurunya, bukannya yang disebut sebagai yang baik. Dia lebih ke guru dari guru itu dia yang bisa itu ngomongnya satu korban gitu. Dia ngerjain tapi sebenarnya ngerjainnya bareng-bareng. Karena dari aku ngomongnya sih bareng-bareng, jangan disupirin jadi lah yang dibahas gitu. Tapi kalau untuk masalah sekarang, kan itu kan kejadiannya udah masa lalu ya, udah enaknya kita bilang kejadian masa lalu ya udah nggak bisa kita biarin kan gitu. Kalau misal untuk sekarang nih, untuk Nabila sendiri biar nggak gugup lagi bicara sama orang lain gitu. Nah, saran dari teman-teman itu caranya Nabila gimana sih biar bisa pede gitu di depan orang. Ada masalah sih sekarang? Kalau aku lebih percaya diri aja sih, kayak apa ya, kalau setiap orang kan ngomongin kita itu apa sih
benar gitu. Gimana caranya mendengar penilaian itu? Jadi kalau dari Emi itu saran untuk Nadira agar tidak mendengarkan penilaian orang lain. Ya mungkin bisa diambil ya mana penilaian yang baik, mana penilaian yang buruk. Dan berarti intinya itu jangan terlalu mendengarkan orang lain. Oke, dari Anda tadi apa? Dari teman-teman yang lain ada saran lagi? Dari Helma? Dari Ani? Dari saya? Kalau bermasalah itu nggak bakal tiba-tiba dari dan juga pemikiran tentang dirinya itu harus lebih luas karena kita tuh harus semakin nggak semua orang sama. Jadi mungkin itu yang kita upgrade ini buat mikir jadi kalau saran dari Angga juga intinya kita juga menilai diri kita sendiri dengan baik. Kemana orang lain itu kalau dia menjadi itu pertanyaan apa dia berada di mana dia sendiri itu yang peduli kan mau aja pakai staff aja Ada lagi tambahan dari yang lain? Mungkin juga Nadira selama ini ada nggak sih dalam bentuk sosialisasi kayak organisasi atau ada kegiatan di luar gitu kayak kalau Nadira bertemu kan kerja nih, jadi kan lingkungannya kan lebih luas lagi gitu kan. Nah, sikap Nadira untuk menyikapi orang luar itu kayak gimana? Masih nggak pede atau berusaha aku harus pede nih gitu kan, di depan orang kerja. ya awalnya nggak pede apalagi ada rasa takut gitu sifatnya orang yang baik omongannya Jadi sekarang udah mulai belajar dari awalnya dari keterpaksaan, karena kalau nggak bilang ya kita akan sakit hati terus kan. Jadi masalahnya Nadira itu kan tadi kurangnya pede, kurang berani speak up sama orang lain. Kalau dari Nadira sendiri yang ditangkap dari saran-saran tadi, harus lebih percaya diri lagi harus lebih mengenai hubungan yang tadi dalam lalu mendengarkan. Kalau ada saran dari Abang tadi, upgrade diri sendiri. Oke, sebelumnya berhubung udah di waktunya udah mau habis nih. Dari Nadira sendiri gimana sih rasanya melakukan sesi konseling waktu ini? Teman-teman, sekian ya sesi konseling kali ini. Terima kasih kepada Nadira, terima kasih kepada teman-teman semua. Kemudian mari kita akhiri sesi konseling kelompok ini dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah.